Bab 478. Token Raja Surgawi. Dalam perjalanan kembali, Winona Jiang dengan hati-hati memikirkan proses masalah ini. Dia tidak mencoba untuk memutuskan hubungan antara Kingston Jiang dan Marco Jiang, tetapi hanya mengatakan keganjalan masalah ini. Kingston Jiang juga sedikit bingung setelah mendengarkannya. Dia memang sudah bingung di dalam hatinya, dan sekarang dia semakin tidak bisa membedakannya. Segera dia berkata, "Aku percaya pada kakekku, sama seperti kamu percaya pada Dimas Jiang. Jangan bicarakan ini dulu, tunggu sampai aku turun dan lihat lagi ke sana baru bahas lagi." Bahkan jika dia memiliki keraguan dalam pikirannya, dia masih percaya pada kakeknya. Klutang menatap Winona Jiang dengan dingin, dan berkata dengan bangga, "Apakah kamu sudah selesai berbicara? Keluarlah ketika kamu selesai berbicara. Aku mau bermesraan dengan suamiku, apakah kamu ingin menjadi penonton?" Winona Jiang tidak banyak bicara, bangkit dan pergi. Setelah dia pergi, Klutang bertanya, "Suamiku, apakah kamu benar-benar percaya apa yang dikatakan Winona Jiang?" Kingston Jiang menggelengkan kepalanya sedikit, dia tidak mau mempercayainya. Dibandingkan dengan Winona Jiang, dia lebih percaya pada kakeknya. Namun, masalah ini memang ada keganjalan. Berhenti membicarakannya, ini sudah larut, kamu balik ke kamarmu istirahat dulu, Menteri Wen akan kemari, aku mau pinjam peralatan darinya. Tidak mau. Klutang segera memeluk lengan Kingston Jiang, dan seluruh tubuhnya hampir meringkuk di lengannya, dan berkata dengan manja, "Aku tidak mau pergi, kamu berjanji untuk menemaniku menonton kembang api yang spektakuler." "Suamiku, setelah menyelesaikan hal-hal yang membosankan ini, kita cari sebuah desa, kamu membajak sawah, aku memasak, kita hidup sederhana, ya." Kingston Jiang menggelengkan kepalanya sedikit. Ini terlalu jauh untuknya. Dia masih tidak tahu apakah dia bisa benar-benar selamat dalam pertarungan ini. Klutang mengeluarkan token hitam dan menyerahkannya kepada Kingston Jiang. Kingston Jiang bertanya, "Apa ini?" Klutang berkata, "Ini adalah token Raja Surgawi. Di Aula Raja Surgawi, hanya token yang dikenali, dan orang tidak dikenali. Yang memegang token Raja Surgawi adalah pemilik token Raja Surgawi, 4 pelindung besar, 10 tetua, 36 rasi bintang, 72 bintang jahat di Aula Raja Surgawi, semua mendengarkan perintahmu." Kingston Jiang bingung. Apa itu 36 rasi bintang, 72 bintang jahat? Klutang menjelaskan, semua itu adalah masternya Aula Raja Surgawi. 4 pelindung besar tingkatannya di puncak 4 alam yang dekat dengan 5 alam. 10 tetua berada di 3 alam. 36 rasi bintang berada di 2 alam, dan 72 bintang jahat berada di 1 alam. Klutang dengan sederhana menceritakan tentang kekuatan Aula Raja Surgawi. Aula Raja Surgawi didirikan oleh kakek secara diam-diam untuk menghadapi keluarga Jiang dan orang yang menjebaknya 30 tahun yang lalu untuk melindungi keselamatan keluarganya. Namun, kakek gagal melakukannya. Dia selalu menyalahkan dirinya sendiri. "Untungnya kamu selamat, kakek selalu berharap kamu bisa selamat, dan sekarang token Raja Surgawi diberikan padamu, maka kamu adalah ketua dari Aula Raja Surgawi." Kingston Jiang tidak menyangka bahwa Aula Raja Surgawi begitu kuat. 4 master di puncak 4 alam yang dekat dengan 5 alam. Ada juga 10 orang di 3 alam. Kekuatan ini benar-benar menakutkan. Dengan bantuan sekelompok orang ini, maka dia pasti bisa bertahan hidup dalam pertarungan antara 4 keluarga besar dan pertempuran internal di negara. Oh ya. Kingston Jiang teringat sesuatu dan bertanya, "Apakah kakek memberitahumu apa rahasia pamungkas dari gambar 4 keluarga besar?" Kingston Jiang merasa bahwa karena kakeknya tahu rahasia peta tempat tinggal Hua Yuesan, dia mungkin juga tahu rahasia gambar 4 keluarga besar. Klutang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakek tidak mengatakan apa-apa." "Baiklah." Kingston Jiang menyimpan token Raja Surgawi dan berkata, "Terima kasih telah memberi aku begitu banyak bantuan secara diam-diam selama ini." "Kakek yang membantumu?" Klutang mengoreksi. "Ya." Kingston Jiang mengangguk.
Kemudian duduk di sofa dan berpikir, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Klu Tang tidak pergi. Dia tidak terlalu mahir dalam menggunakan energi Qi, dia berlatih di kamar Kingston Jiang. Dalam sekejap mata, 2 jam berlalu. Di luar hotel, sebuah kendaraan off-road hijau muncul. Seorang pria berwajah kasar dan berjas hitam turun dari mobil, di belakangnya ada 2 orang jangkung yang sama tingginya. Menteri Wen yang datang ke sini. Salah satu dari 5 komandan tertinggi, Menteri Xinjiang Utara. Dia adalah dewa di utara. Mungkin di tempat lain, orang lain tidak tahu, juga tidak pernah melihat Menteri Wen, tapi orang utara pasti tahu. Begitu Menteri Wen masuk ke hotel, gadis kecil di meja depan hotel membuka mulutnya karena terkejut. Apa yang terjadi hari ini? Pertama adalah naga hitam Kingston Jiang, dan sekarang bahkan menteri datang. Setelah terkejut, gadis kecil di meja depan segera berdiri, berjalan mendekat, dan bertanya dengan hormat, "Menteri, ada perintah apa?" Menteri Wen bertanya, "Di kamar mana Kingston Jiang?" Di kamar 308. Menteri Wen tidak banyak bicara, langsung naik ke atas. Tok tok tok. Kingston Jiang sedang merenungkan masalah hingga melamun. Ketika ada ketukan di pintu, dia baru bereaksi dan berdiri untuk membuka pintu. Klu Tang segera berkata, "Suamiku, duduklah, aku saja." Dia dengan cepat berjalan ke pintu, membuka pintu, dan melihat bahwa itu adalah pria yang aneh. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Siapa yang kamu cari?" Menteri Wen tidak menyangka bahwa seorang wanita yang membuka pintu, bahkan wanita cantik, dan dia tidak bisa menahan senyum. Kingston Jiang ternyata suka ini. Klu Tang langsung tersipu dan segera menjelaskan, Aku Klu Tang, aku istrinya, masuk." Menteri Wen tersenyum sambil berjalan masuk, sementara prajurit yang mendampingi dia berdiri di pintu. "Haha, Kingston Jiang." Menteri Wen tertawa sambil berjalan masuk dan berkata, "Aku ingin minum arak dengan kamu sejak lama, tetapi belum memiliki kesempatan. Mengapa kamu tidak memberitahu aku lebih awal bahwa kamu datang ke utara?" Kingston Jiang berdiri dan tersenyum, "Menteri, lama tidak bertemu." Kingston Jiang pernah bertemu dengan Menteri Wen dan bahkan berdiskusi dengannya. "Duduk." Kingston Jiang menunjuk ke sofa. Menteri Wen duduk. Kingston Jiang juga duduk. Klu Tang datang dan duduk di sebelah Kingston Jiang. Menteri Wen berkata, "Sini Wen lari ke Jiang Song. Berkat perhatianmu selama ini, gadis ini tidak merepotkanmu, kan?" "Lumayan, dia lebih dekat dengan Jenderal Angin Hitam di Belantara Selatan, sepertinya sedang pacaran," kata Kingston Jiang sambil tersenyum. "Aku sudah dengar berita itu." Menteri Wen menyeringai dan berkata, "Ketika kamu datang ke utara, mengapa kamu tidak minum arak kuat dari utara? Ayo keluar minum dan kita bicarakan semua masalah." "Baik." Menteri Wen dengan ramah mengundang, Kingston Jiang juga tidak menolak. Dia mengikuti Menteri Wen untuk meninggalkan hotel, mencari warung makan dengan santai di jalan, memesan semeja penuh makanan, dan memesan beberapa botol minuman beralkohol. Saat minum, Kingston Jiang juga menyatakan niatnya, dia perlu meminjam beberapa peralatan untuk menemukan orang di gua-gua Gunung Arak. Menteri Wen setuju tanpa berpikir, berjanji untuk mengirim helikopter kepadanya besok pagi. Arak sudah diminum selama 2 atau 3 jam. Dan Kingston Jiang juga pergi ke hotel untuk check out, dan pergi ke area militer dengan Menteri Wen. Besok pagi, dia akan naik helikopter ke Gunung Arak, tidak perlu berjerih payah. Winona Jiang dan Klu Tang juga menemani. Segera, tibalah hari berikutnya. Keesokan paginya, beberapa helikopter lepas landas dari area militer menuju Gunung Arak. Di helikopter, Kingston Jiang menutup matanya dan beristirahat. Klu Tang duduk di sampingnya, memegang tangannya erat-erat. Winona Jiang melihat keluar dengan melamun. Dia selalu merasa bahwa Marco Jiang bermasalah dan Marco Jiang ada konspirasi, tapi dia tidak tahu konspirasi apa itu. Dia memandang Kingston Jiang dan ingin berbicara dengannya, tetapi Klu Tang terus mengikuti Kingston Jiang,
dan dia tidak menemukan kesempatan untuk berbicara dengan Kingston Jiang berduaan. Bersambung.